Sebelum saya menjelaskan mengenai perilaku atau mindset agar menjadi seorang hyperlearner di era digital, saya akan menjelaskan mengenai hyperlearning. Hyperlearning merupakan cara bagaimana kita menyesuaikan dengan kecepatan dan dapat menghindari otomatisasi karena kita mampu melakukan itu dan mampu menambah nilai yang berbeda dengan teknologi. Yang pertama, jika kita memiliki keunggulan emosional untuk kolaborasi dengan orang lain, maka kita tidak mampu untuk menciptakan hubungan saling percaya. Oleh karena itu, kita harus mengendalikan emosi dan mengelola emosi tersebut agar dapat menciptakan hal yang positif. Contohnya yaitu mampu menciptakan kepedulian, hubungan saling percaya kepada anggota tim, dapat menciptakan suatu inovasi kreativitas baru sehingga keunggulan emosional sangat penting. Selanjutnya yaitu mampu berpikir secara kreatif, imajinatif, inovatif, dan mampu terlihat dalam pemikiran kritis tingkat tinggi. Misalnya, untuk dapat menjadi seorang hyperlearning, kita harus unggul dalam pembuatan ide, berpikir inovatif, dan berpikir kritis. Untuk mengetahuinya, pada dasarnya, yaitu melalui pembelajaran interaktif yang memungkinkan kita untuk terus beradaptasi dengan umpan balik yang kita dapat. Semua itu membutuhkan mengelola cara berpikir kita, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana menangani stres, dan bagaimana berhubungan secara emosional dengan orang lain. Pengoperasian konsep ilmiah dan konsep bisnis pada dasarnya membantu kita cara hidup baru dan cara mengelola diri sendiri untuk mengoptimalkan kinerja di tempat kerja. Hyperlearning adalah bagaimana manusia akan pandai beradaptasi dengan kecepatan perubahan. Hyperlearning adalah bagaimana kita akan tetap relevan di dunia kerja dan tetap terdepan dalam teknologi, sehingga pekerjaan kita tidak otomatis dan sebagai atau bahkan yang lebih penting, bukan hanya bagaimana kita memiliki pekerjaan yang bermakna dan memiliki tujuan, tetapi bagaimana kita dapat tetap menjalani kehidupan yang bermakna. Perilaku dan pola pikir yang akan saya bangun sebagai hyperlearner di era digital saat ini, yaitu yang pertama adalah dalam bersikap rendah hati dengan berpikiran bahwa pengetahuan yang saya miliki masih sangat terbatas. Dengan adanya sikap rendah hati tersebut, diharapkan dapat menghambat ego dan rasa takut yang muncul untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Dan tentunya, hal tersebut dapat mendorong diri saya untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal, sehingga akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menuntun diri saya melakukan discovery atau mengeksplorasi sesuatu hal yang nantinya akan lebih membuka pikiran saya. Lalu, saya mencoba mengembangkan mindset bahwa kitalah sebagai manusia memiliki kemampuan yang unggul untuk melakukan pekerjaan yang kompleks, di mana teknologi tidak mampu melakukannya dengan baik. Karena manusia memiliki rasa emosional yang mampu mengelola apa yang sedang terjadi di dalam pikirannya, mampu berpikir kritis, berimajinasi, dan berinovasi. Sehingga saya harus terus belajar banyak hal untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut. Kemudian berusaha beradaptasi dengan segala perubahan yang ada dan menganggap kesalahan yang saya lakukan adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi. Selain itu, saya juga mencoba menjadi pendengar yang baik agar dapat mengeksplorasi dan memahami suatu hal dengan baik. Menurut saya, hal yang paling mendasar yang harus kita bangun ketika menjadi hyperlearner adalah rasa empati. Kenapa rasa empati? Karena dengan memiliki rasa empati itulah kita dapat mengontrol emosi diri kita sendiri. Selain itu, menurut saya hal tersebut juga dapat tergolong ke dalam ketiga keterampilan keunggulan, yaitu keunggulan emosi. Selain itu, dengan memiliki rasa empati itulah kita mampu memahami perasaan orang lain, sehingga kita dapat lebih mudah dalam membangun hubungan sosial dan berkolaborasi dengan orang lain. Selain itu, menurut saya, kita juga harus dapat memposisikan diri kita sebagai gelas kosong. Kenapa gelas kosong? Karena gelas kosong melambangkan bahwa kita selalu siap untuk belajar, untuk menampung informasi yang bermanfaat. Selain itu, gelas kosong juga dapat melambangkan kerendah hatian seseorang dalam proses belajar. Seiring perkembangan teknologi yang berjalan saat ini, kita sebagai manusia mungkin saja kalah bersaing dengan teknologi baru yang diciptakan seperti robot dan AI dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini, kita dituntut untuk menjadi seorang hyperlearner. Menurut saya, seorang hyperlearner adalah mereka yang terus-menerus menumbuhkan semangat keingintahuannya
untuk mengembangkan dirinya lebih jauh lagi. Profesor Edward Hayes dalam bukunya yang berjudul How to Adapt to the Speed of the Change mengatakan bahwa hyperlearning adalah suatu proses belajar terus-menerus, tidak belajar dan belajar kembali. Oleh karena itu, kita sebagai hyperlearner juga harus memiliki sifat adaptif. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja kita untuk bisa terus belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. Kita harus terus memperbarui pola pikir kita, layaknya mengupdate suatu aplikasi di komputer atau smartphone kita. Karena perubahan terjadi secara konstan dan kita harus dapat beradaptasi sehingga kita sebagai manusia tetap dapat bersaing dan tidak tergantikan oleh teknologi. Saat ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai perilaku dan pola pikir yang harus saya kembangkan untuk menjadi hyper learner. Di masa akan datang, teknologi akan dapat belajar dengan sendirinya atau bisa disebut dengan machine learning. Hal ini dapat terlihat di mana algoritma yang cukup canggih sudah digunakan di media sosial atau e-commerce yang mana dapat melakukan sugesti pada pengguna mengenai konten yang ia sukai. Selain itu, saat ini juga mulai bermunculan teknologi yang mampu mengenali objek tanpa harus diperintah atau diprogram atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan, yang mana ini juga bagian dari machine learning. Meskipun dikatakan mesin yang dapat belajar, namun cara belajar teknologi dengan manusia tentu beda. Untuk bersaing dengan kemajuan teknologi tersebut dan tetap relevan pada perkembangan zaman, maka saya harus menjadi manusia yang mampu melakukan hyper learning, supaya saya mampu beradaptasi pada setiap perubahan zaman yang ada. Pada hyper learning, ditekankan bahwa sebagai manusia di tengah canggihnya teknologi, justru kita harus semakin belajar agar menjadi lebih manusiawi, yang mana sifat manusiawi tidak dapat ditiru oleh mesin atau teknologi. Terdapat 3 aspek yang perlu saya kembangkan jika ingin menjadi seorang yang hyper learner. Pertama ialah secara emosional. Emosional merupakan hal yang sama sekali tidak mampu ditiru oleh mesin. Saya harus menjadi pribadi yang matang secara emosional untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan sesama manusia atau dengan orang lain. Hal ini harus dimulai dengan cara pertama adalah menurunkan ego, menjadi berani dan lebih peka terhadap lingkungan. Menurunkan ego dapat dimulai dengan menjadi rendah hati atau unlearn dan mau belajar dari semua perubahan yang ada dalam kehidupan atau relearn. Menjadi berani juga merupakan aspek yang paling penting menurut saya, karena melalui beranilah kita mampu belajar banyak hal, seperti belajar menyampaikan pendapat di ruang publik, belajar untuk melakukan networking dengan orang lain, dan sebagainya. Kemudian kepekaan terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari seorang yang hyper learner, sebab melalui kepekaan kita dapat melihat permasalahan lingkungan secara lebih holistik dan komprehensif. Kemudian aspek kedua ialah kecerdasan. Dalam aspek ini, saya harus mampu mengembangkan kemampuan untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, dan kritis. Dan semua kemampuan itu didasari pada aspek emosional seperti kepekaan dan kerendah hatian untuk unlearn dan relearn. Kemudian aspek yang ketiga ialah kepribadian yang dewasa atau kepribadian yang mapan. Dewasa di sini bukan soal usia, melainkan soal bagaimana saya mampu mengontrol diri saya dan mengelola kedua aspek tadi supaya lebih terintegrasi dalam kehidupan saya. Saya harus mampu membentuk diri saya untuk menjadi orang yang cerdas dan berempati secara bersamaan.